Kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk berinvestasi akhirat bersama-sama patungan membangun masjid dan asrama pondok pesantren Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah yang dikelola oleh Ustaz Muhammad Malik Al-Athari dan asatidz sunnah yang lainnya. InsyaAllah ta'ala berkah dunia akhirat. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini ada sebuah potongan video dari klarifikasi si AHA berkaitan dengan videonya yang kemarin yang banyak mengundang reaksi. Apakah yang kontra maupun yang pro berkaitan dengan tafsirannya tentang atau terkait surah Asy-Syu'ara yang diterjemahkan dengan bebas oleh si AHA ini dengan surah para penyair atau para pemusik. Di mana zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita sebenarnya menanti klarifikasi dan permintaan maaf si AHA ini dengan apa yang dia tafsirkan berkaitan dengan surah Asy-Syu'ara. Namun sayangnya di sini videonya tidak satu pun tanda kalau dia ini sebenarnya mengaku salah atau dia menyesal dengan apa yang dia sampaikan. Justru dalam video ini semakin menampakkan kengawurannya dan songongnya dia dengan kesalahan yang dia bela mati-matian. Taib, tanpa panjang lebar kita simak dulu zaman rahmatullah video dari klarifikasi si AHA ini yang seolah-olah dia ingin membela egonya, kengawurannya dan merendahkan Ustaz M. Ya, Ustaz M, tak usah kita sebut namanya. Hafizallahu ta'ala anhu wa ra'a. Yang kemudian nanti kita akan melihat video daripada Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad, bagaimana beliau menyikapi tentang orang yang menafsirkan surah Asy-Syu'ara dengan surah para pemusik. Taib zaman rahmatullah, kita saksikan dulu. Bismillah. Ya, memang nggak akan pernah Joni. Karena ulama dulu tuh sudah paham ya syu'ara penyair ya pemusik, untuk apa lagi dijelaskan, karena mereka paham syu'ara penyair ya pemusik, untuk apa lagi dijelaskan. Syu'ara penyair ya pemusik, untuk apa lagi dijelaskan, karena mereka paham. Yang belum paham tuh kita, makanya saya pahamkan. Begitu Cepi. Tidak pernah para ulama sampai Taib zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Di sini terus terang saya jatuh mental dengan orang seperti ini. Jadi sudah salah, ngambek lagi, kemudian seolah-olah argumen yang kemarin dia sampaikan, dia ingin tekankan lagi bahwasanya surah Asy-Syu'ara itu adalah terjemahannya adalah penyair dan pemusik, dan itu sudah pemahaman ini sudah dipahamkan oleh orang-orang dahulu katanya. Lah, orang-orang dahulu itu siapa? Siapa di antara para sahabat ridwanullah jami'an, kemudian para tabi'in dan para tabi'in daimatul arba' yang menafsirkan surah Syu'ara dengan para pemusik? Kan tidak ada zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam perkara ini si AHA ini seolah-olah ingin merendahkan si Ustadz M dengan menyebutnya si Joni. Loh, ente yang Joni. Gimana ente? Dalam permasalahan ini ente tidak menampilkan argumen-argumen yang kuat. Yang kemudian kalau saya saksikan secara utuh dari videonya si AHA ini, klarifikasinya, dia hanya mendatangkan sebuah skripsi. Ini ada sebuah skripsi ini. Ini bukan kitab ini. Ini bukan kitab kontemporer. Ini bukan kitab mutakaddimin wal mutaakhirin. Ini hanya sebuah skripsi berkaitan dengan sebuah surah Asy-Syu'ara, apakah dia sebuah syair atau musik. Dan ini zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ini saya ingin saya sampaikan kepada antum bahwasanya permasalahan musik ini bukan permasalahan khilafiyah. Tahu kalau dia membawa skripsi ini dan ingin menampilkan dan menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang dia sampaikan kemarin itu
ada referensinya, maka referensi yang dia bawakan, yang dia tampilkan kepada kita, yang dia bacakan kepada kita, ini bukan referensi yang kuat. Ini adalah referensi yang marjuh, yang tertolak, yang tertinggal, yang tidak dipakai oleh para ulama dahulu maupun sekarang. Jadi ini yang namanya skripsi zaman rahmatullah itu bukan sebuah kalau kita ingin mengatakan dia bukan sebuah acuan dalam sebuah kebenaran. Karena terkadang orang melakukan sebuah skripsi misalnya mencari data dan sebagainya, mengungkapkan data dalam sebuah skripsi, terkadang nanti ada orang yang akan membantah skripsi tersebut. Apakah di ilmu kedokteran, ilmu berkaitan dengan fisika, kimia dan sebagainya. Dan itu lumrah. Adapun kalau kita ingin beragama, maka beragamalah dari sumber yang benar, Quran dan Sunnah, yang tidak akan mungkin ya datanya kemudian hujahnya itu diterbantahkan dengan adanya hujah yang lainnya atau nabi yang baru yang menghalalkan musik. Wallahu musta'an. Dan di sini si Aha ini menggunakan kalimat Johnny. Ya, yang katanya dia adalah seorang ustadz yang kalem, yang beradab, yang beretika. Tak taunya nampak kejelekan dan keburukannya, adabnya seperti apa. Ketika dikoreksi, ketika dikritiki, dia marah-marah, kemudian menampilkan kepada kita kalimat-kalimat Johnny. Wallahu musta'an. Demikianlah zaman rahmatullah. Orang-orang yang sebagian dewasa ini, dai-dai yang syubhat, yang menyimpang, ketika mereka ingin mengelabui umat, maka mereka mengelabuinya dengan berbagai macam cara. Yang pertama, seolah-olah dia orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang beretika, orang yang beradab. Ini orang yang pembawa syubhat, jago berbicara, jago menyebutkan ayat Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tetapi ketika kita melihat dan orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu, ternyata dia syubhat, kemudian dikritiki, barulah di sini muncul taringnya, tanduknya seperti apa. Dia tidak terima dinasihati, dia tidak terima dikritik, seolah-olah dia adalah orang yang jago, orang yang pintar. Wallahu musta'an. Dalam beragama, bro, kita tidak dikatakan jago dan hebat sampai kita mencocokkan logika kita, akidah kita, keyakinan kita, amalan kita dengan amalannya para sahabat yang mereka telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan cara kita berbicara, perhatikan cara kita beramal. Apakah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, atau perkara itu adalah perkara syubhat yang muncul dari diri kita sendiri, atau muncul dari syubhat orang-orang yang ada di zaman kita sekarang ini yang kemudian dikuatkan oleh si dia ini. Baik. Di sini ada potongan video dari Ustaz Hakim, sangat bagus sekali nasihat beliau. Nah, ini dia. Coba kita simak dengan seksama. Apa kata Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad, salah satu orang tua kita yang sangat keras dan kuat menyampaikan kebenaran dan menyampaikan kebatilan. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa hukum orang yang mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik? Allahu Akbar. Ini perkataan paling berbahaya, sangat berbahaya. Penghinaan terhadap Al-Quran. Tapi siapa yang berbicara? Barangkali orang-orang jahil. Tidak serta-merta dikufurkan. Ini berbahaya dan bodoh. Kenapa bodoh? Karena tidak bisa membedakan antara musik dengan syair. Syair ucapan kata-kata. Musik adalah peralatan. Alat-alat musik. Ada kalanya musik tanpa nyanyian. Ada kalanya nyanyian tanpa musik. Kan begitu. Musik telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari. Barangkali orang yang berkata belum tahu, sehingga ia mengeluarkan perkataan bodoh dan perkataan munkar, perkataan yang sangat berbahaya antara kesesatan dan kekufuran. Karena musik diharamkan.
di dalam Islam berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan tidak pernah dinamakan surat ini surat pemusik. Nabi SAW mengatakan bahwa nanti umatku akan menghalalkan zina. Sudah terjadi penghalalan zina dari kaum Batiniyah. Ada lagi yang mengatasnamakan dengan nikah mut'ah yang telah diharamkan Nabi. Awalnya diizinkan, kemudian diharamkan. Dan di antara rawinya sahabat yang meriwayatkan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian sutra lagi. Kemudian ma'azib. Ma'azib itu peralatan musik. Dan mereka nanti akan diubah mukanya, diubah jisimnya. Hadis di Bukhari, dan saya menjelaskannya dengan panjang lebar dengan takhrij ilmiah insyaallah taala di kitab Al-Masail jilid 13. Bagi antum yang ingin tahu kedudukan hadis ini, silakan baca. Ya, hadis panjang. Berarti peralatan musik itu diharamkan. Nah, ini dia. Kataan seperti ini, perkataan ini tidak pakai sunnah, hanya hadis saja. Hanya Quran saja, tidak pakai hadis. Ini kufur. Karena itu mereka mengatakan Al-Quran tidak menjelaskan salat. Jadi salatnya ingat-ingat saja. Kapan waktu ingat, ya itu udah salat. Ini ajaran yang sesat. Begitu juga yang melegalkan ini musik. Bahkan dinamakan lagi surat Asy-Syu'ara. Syu'ara itu artinya para penyair. Di dalam surat ini dibagi dua para penyair itu. Penyair yang sesat, diikuti oleh orang-orang yang sesat, dan para pengikut syaitan. Mereka bersyair dengan syair-syair yang tidak pernah mereka lakukan. Bahkan dengan syair-syair yang menyerang Islam. Yang kedua, dikecualikan oleh Allah, kecuali para penyair yang beriman. Cari surat Asy-Syu'ara cepat, ayat terakhir. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka membela sesudah mereka teraniaya, yakni dari syair-syair orang-orang kufar yang mencela Islam, yang mencela Nabi yang mulia. Mereka bela, mereka jawab dengan puisi-puisi mereka, dengan syair-syair mereka. Jadi dua, ini penyanyi tidak ada sangkut pautnya dengan musik, nyanyian. Nyanyian itu boleh tanpa musik, tapi bagi perempuan. Kalau laki nyanyi, banci. Ulama yang mengatakan, bukan saya. Periksa kitab ulama. Di antaranya Syekhul Islam bin Taimiyah. Karena biasa yang bernyanyi itu adalah perempuan. Boleh. Nyanyikan buat anaknya, Nina Bobo atau apa. Laki tidak. Laki bersyair sesuai dengan sifatnya. Gagah, keren. Bersyair, berpuisi. Bukan bernyanyi. Adapun alat musik haram berdasarkan hadis tadi, ikhwan, akhwat. Ma'azib. Sekarang kita dengar suara musik di mana-mana. Bagaimana dengan kita ini? Itu kita mendengar. Kenapa kuping kita nggak budek gitu? Kita dengar, tidak berdosa kitanya. Bukan kita yang mainkan atau apa. Ma'azib. Nah, inilah bodoh.
kejahilan. Syuara, penyair. Sudah. Di akhir surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecil banget Quran. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ini penyair yang mendapat bantuan dari syaitan, para pengikut syaitan, para pengikut orang-orang sesat. Karena itu mereka diikuti oleh orang-orang sesat. Kenapa dikatakan demikian? Karena syair-syairnya menyerang Allah, menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyerang Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun." Tidakkah engkau lihat mereka di setiap lembah mereka mengembara dengan ungkapan-ungkapan, puisi-puisinya, syair-syairnya yang menyerang Islam. Dan syair-syair yang puji-pujian yang dan kata-kata yang mereka sendiri tidak melakukannya. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang mereka tidak lakukan. Ini para penyair sesat. Para penyair kafir, orang-orang kufar. Sekarang banyak. Bahkan dengan karikatur mereka serang Nabi Muhammad SAW. Harus bangkit orang-orang yang ahlinya menyerang juga, menjawab mereka. Dan telah dijawab oleh para ulama. Kemudian Allah Azza wa Jal menutup firman-Nya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yakni kecuali para penyair yang beriman dan beramal saleh. Tidak dikatakan pemusik. Ini mendustakan Al-Quran. Ini orang syuara, penyair. Wa dzakarullaha katsiran, dan mereka banyak sekali mengingat Allah. Wantasaru, dan mereka membela, menjawab syair-syair, puisi-puisi dari orang-orang kufar yang menyerang Islam. Min ba'di ma zulimu, sesudah mereka dianiaya, terzalimi dengan serangan-serangan puisi dari orang-orang kufar itu, yang menyerang Nabi mereka, yang menyerang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyerang Islam. Dijawab oleh mereka dengan puisi, dengan syair, dengan tulisan, dengan lisan. Saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabi yanqalibun. Itu. Subhanallah ikhwan. Akhir zaman, sampai ada yang mengatakan seperti ini, menamakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik, yang alat-alat musik itu diharamkan berdasarkan hadis tadi. Dan surat ini Asy-Syu'ara, penyair, bukan pemusik dan penyanyi. Sampai ada yang mengatakan seperti tidak perlu sholat, karena sholat tidak dijelaskan dalam Al-Quran tata caranya. Jahil. Inilah dari ajaran-ajaran batiniyah, dari ajaran-ajaran kesesatan, dari ajaran-ajaran kufur. Tetapi kaum muslimin yang melakukannya, barangkali mereka belum sampai ilmunya, barangkali mereka jahil, mereka dimasuki kerancuan syubhat di kepala mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan kepada mereka. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Taib, itulah tadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh orang tua kita, guru kita, hafizallahu taala anhu, Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad, hafizallahu taala anhu wa ra'a, berkaitan dengan kritikan beliau, bantahan beliau dan hujah beliau kepada orang-orang yang mengatakan surah Asy-Syu'ara adalah para penyair. Kemudian saya sedikit tambahkan jamaah rahmatullah sebelum kita closing daripada video ini. Si AHA ini kemudian karena ingin menguatkan egonya, kemudian menguatkan apa yang dia telah sampaikan, kemudian menyerang secara individu si Ustadz M. Jadi katanya si Ustadz M ini adalah orang yang kuliah di Saudi Arabia dengan jurusan teknik dan tidak memumpuni dalam ilmu agama. Jangan salah jamaah rahmatullah, jangan salah. Di sana banyak para ulama, mereka dahulu adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang mungkin pekerjaannya pekerjaan umum, tetapi kemudian mereka sibuk belajar, sibuk kemudian talaki kepada para masyayikh, duduk di majelis para ulama, sehingga yang nampak dari mereka adalah keilmuan agama. Adapun ilmu umumnya ya tetap berjalan, dan ini tidak mengapa jamaah rahmatullah. Jadi jangan kemudian kita mengatakan ada tukang jam seperti Syekh Albani rahimahullah. Kemudian saya pernah dengar bahwasanya Syekh Mukbil dahulunya adalah pengaman atau satpam di Universitas Islam Madinah. Kemudian beliau tertarik belajar agama, kemudian kuliah dan sampai menyelesaikan S2-nya. Alhamdulillah mereka kemudian menjadi para ulama besar, menjadi para dai, para ustaz, para kiai yang mengumpuli di agama ini buat siapapun orangnya, ikhwan. Tidak menutup kemungkinan laki perempuan besar, apapun pekerjaan mereka selama mereka halal, petani, pedagang, kemudian dan sebagainya. Kalau mereka mengumpuli di bidangnya, mereka yang bisa berbahasa Arab, bisa baca kitab, maka tidak mengapa. Apa salahnya? Karena dunia ini kita apapun pekerjaan kita hanya untuk mencari nafkah. Ya tidak lepas daripada itu. Adapun perkara agama itu sampai kita mati, sampai hari kiamat kita akan membawa amalan-amalan soleh kita dan tidak ada masalah. Coba lihat para sahabat. Para sahabat itu ada petani, ada para pedagang, ada kemudian tukang cangkul dan sebagainya. Mereka kemudian bekerja, tetapi bersama dengan itu mereka mendalami ilmu agama. Apanya yang salah? Apa yang salah jamaah rahmatullah? Dan alhamdulillah Ustadz M ini bisa menyelesaikan kuliahnya di bidang umum dan bisa juga duduk di majelis pada ulama. Di antara ulama yang beliau duduk di majelisnya adalah Syekh Satri, yang dimana beliau Syekh Satri ini adalah di antara kibar ulama yang merupakan muftinya kerajaan Arab Saudi. Masya Allah ikhwan, itu adalah merupakan nikmat yang didapatkan oleh Ustadz M, yang kemudian beliau bisa kuliah, mendapatkan beasiswa di Saudi, dan kemudian duduk di majelis para ulama, dan itu kesempatan. Dan banyak saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita, diantaranya mungkin Ustadz Abdul Tusaikal itu kuliah di Saudi, dan memanfaatkan di sela-sela waktu yang kosong, itu duduk di majelis para ulama. Duduk kemudian mendengarkan para ulama, mengambil ilmu dari para ulama. Mereka mumpuni di bidangnya setelah mereka selesai kuliah. Sekaligus mereka bisa duduk di majelis para ulama. Daripada kita ini songong, sombong, alumni ini, alumni itu, tetapi pemahaman kita pemahaman yang rusak. Tidak mengambil pemahaman dari rujukan kitab-kitab dahulu dan para ulama sekarang yang memang mu'tabar, yang memang mereka mendapatkan referensi yang baik. Tidak kemudian mengambil rujukan dari orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang di dalam dirinya syubhat, kemudian itu saja yang disampaikan kepada umat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka perkara ini jamaah rahmatullah bukan perkara main-main, dan ini akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dosa besar adalah mengungkapkan, menyampaikan sesuatu yang tidak ada ilmunya, atau ada ilmunya tetapi adalah ilmu yang batil. Inilah kita meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Seolah-olah pintar, seolah-olah cerdas, tapi pada hakikatnya dia adalah orang-orang yang sombong lagi bodoh, yaitu batarul haq wa qamtun nas, menolak kebenaran, menolak kritikan dan merendahkan manusia, orang-orang yang mengkritiknya. Wallahu musta'an. Demikianlah jamaah rahmatullah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai kesimpulan semakin nampak dan terang buat kita semuanya untuk lebih selektif lagi, lebih memilah dan memilih dengan siapa kita mengambil ilmu, dengan siapa kita mendengarkan ceramah-ceramah, karena jangan sampai kita terbuai dengan ucapan-ucapan manis, adab-adab yang seolah-olah baik, yang halus, namun pada hakikatnya mereka menyembunyikan kesesatan mereka, dan mereka ngetol, mereka
sangat membela egoisme mereka di dalam kesesatan tersebut, maka ini adalah merupakan di antara bentuk-bentuk wasilah-wasilah syaitan yang ingin menghancurkan anak Adam. Jadi jangan kemudian kita heran ada orang pintar, ada orang cerdas, ada yang kuat hafalannya, yang kemudian mereka bisa tersesat. Jangan kita kemudian heran, karena telah berlalu orang-orang cerdas, orang-orang pintar di zamannya para sahabat, di antaranya orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang kemudian dia adalah seorang alim yang diberi rekomendasi oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Quran di Mesir. Bersama dengan itu orang yang membunuh Ali, dia meyakini dan menganggap apa yang dia lakukan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu adalah sebuah kebaikan. Na'udzubillah. Ini adalah zaman rahmatullah, betapa banyaknya orang yang sesat dalam memahami Al-Quran dan nas hadis Nabi SAW. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya, agar kita semakin menjauhi dai-dai syubhat, dai-dai sesat dan menyesatkan yang memiliki karakter-karakter buruk dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.